Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa bersama dengan saudara di dalam mendengarkan renungan harian pada hari ini 16 Juni 2022. Dari Jakarta, Indonesia, saya menyapa saudaraku untuk kita tetap teguh dengan yakin bahwa Kristus bersama-sama dengan kita dan kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya Tuhan memberikan kita hati yang taat, hati yang memiliki pengertian yang baru terhadap firman-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar yang kami rasakan pada hari ini. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami, penuhi kami, urapi kami, sehingga kami dapat memiliki pengertian yang baru mengenai firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu, kami mau taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan, semakin rendah hati dan mau taat melakukannya. Ini kami Bapa, penuhi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau melimpahkan kami dengan berkat yang selalu baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul penonton atau penyembah. Firman Tuhan ini tertulis di Mazmur 57. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi Allah langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh di dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar,
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang memuji Tuhan hanya di bibir saja. Fokus mereka tidak lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan agar didengar manusia. Padahal Tuhan tidak pernah melihat kualitas suara maupun teknik vokal kita. Yang Tuhan lihat dan cari adalah kualitas hati kita. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah memiliki hati yang tulus dan sungguh-sungguh membawa pujian penyembahan kita untuk menyukakan hati Tuhan? Saudaraku, ada beberapa orang yang tidak bisa menyembah karena musiknya tidak pas di hati, ataupun suasana musik dan lagu yang kurang pas. Sepintas, memang hal ini kedengarannya wajar. Namun, hal ini berasal dari mentalitas penonton yang kerap kali menjangkiti banyak orang percaya. Bagi seorang penonton, ia akan bernyanyi jika musik berhasil menyentuh hatinya. Dengan kata lain, penyembahannya tergantung kepada musik. Jika musiknya tak sesuai selera, ia tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan ia melamparkan kesalahan kepada musik. Hal ini mengingatkan kita bahwa semua penyembahan itu adalah esensi, bukan terletak pada bentuknya. Banyak dari kita, terutama yang ada di gereja, yang memiliki acara yang banyak, fokus hanya kepada bentuknya dan bukan kepada esensi. Saudaraku, kita perlu kualitas musik dan kreativitas, karena itu berasal daripada Tuhan, ataupun talenta yang kita miliki. Tapi kalau esensinya tidak dapat, kita mengerjakan semua itu tanpa pengertian yang benar, maka itu cuma jadi panggung dan bukan mezbah. Hal ini hanyalah sekedar pertunjukan dan bukan penyembahan. Sikap apakah yang Tuhan inginkan ketika kita menyembah Tuhan? Mazmur 57 ini ditulis oleh Raja Daud ketika ia lari dari kejaran Raja Saul. Dan sikap Daud meneladankan sikap seorang penyembah yang sejati. Saudaraku, hati kita harus siap sebelum menyanyi. Jiwa kita harus bangkit sebelum alat musik dimainkan. Hati kita mesti bergelora, berkobar di dalam menyembah, bahkan sebelum musik dimainkan. Hati penyembahan tidak didikte oleh musik ataupun para pemuji. Karena kita mengerti prioritas tidak tertuju hanya sekedar musik saja, melainkan kepada kebenaran Tuhan. Tuhan tidak meninggikan kemuliaan melalui musik, tetapi melalui kemuliaan Tuhan sendiri. Saudara, setiap hari Minggu kita beribadah ke gereja. Mari kita periksa diri kita dengan jujur. Bahkan setiap hari di dalam ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita datang sebagai seorang penonton atau seorang penyembah? Saudaraku, seperti Daud yang menulis Mazmur ini, ia menghindar dari kejaran Saul dan dia begitu terdesak dan memohon belas kasihan Tuhan serta perlindungan Tuhan. Ia seperti berada di tengah-tengah singa yang siap melumatnya dengan gigi tajamnya. Ia seperti berada di tengah-tengah musuh yang memasang perangkap ataupun jaring pada setiap langkahnya. Dalam keadaan demikian, ia tetap percaya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah pasti melindunginya. Dan ia tahu ketika ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan perkaranya. Bagi Daud, Allah begitu mulia hingga mengatasi langit dan bumi. Oleh karena itu, Daud tetap menyanyi, menyembah Tuhan.
Ia bermazmur bagi nama Tuhan dengan permainan gambus dan kecapi. Ia senantiasa fokus kepada Tuhan dengan nyanyian, bahkan sebelum fajar menyingsing. Mengapa Daud tetap menyembah Tuhan sekalipun keadaannya tidak baik? Karena Daud telah memasrahkan dirinya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Saudaraku, saat kita berada di keadaan di luar batas kemampuan, tidak ada jalan lain selain berserah, mengandalkan Tuhan. Kita wajib mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat tidak akan berdampak apa-apa, malahan mungkin akan semakin memperburuk. Biarlah kita terus mencari, membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kita akan mengikuti kemana Tuhan memimpin dan membawa kita. Di dalam proses-proses tersebut, kita akan terus memuji, menyembah Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Biarlah kita fokus kepada pribadi Tuhan. Kita menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan kita tidak memandang kepada situasi, keadaan, musik, ataupun orang lain. Tapi biarlah kita memandang kepada Allah yang memberi kita damai sejahtera sukacita yang berlimpah. Mari saudaraku, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami dengan kasih karunia yang begitu besar. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu menyenangkan hatimu, kami rindu menjadi penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Tuntun kami ya Bapa, pimpin kami ya Roh Kudus, ajar kami, sehingga sikap kami, respon kami benar di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam segenap hati yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dimanapun saat ini kami berada. Tuhan kuatkan, teguhkan hati kami, sehingga kami tidak memandang kepada manusia. Kami tidak memandang kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi kami melihat kepada perkara-perkara yang di atas, karena kami tahu kamilah penyembah Bapa. Kamilah yang Tuhan temui, kepada kamilah mata Tuhan tertuju. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.